Sorry, sorry. Ajar dari sore gini nih, dari sore ke malam ya sampai jam 2. Tenggorokannya udah habis rasanya, pengen minum air es gitu kan. Oke, guys. Hari ini saya akan review kembali terkait dengan bab 3, yaitu metode pelaksanaan magang atau praktek ya, praktek kerja. Ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan di sebelumnya, dan sekarang kita mau review saja. Sambil, kemarin kan soalnya UTS cuma sampai bab 2 ya. Nanti kalian yang mau ikut lanjut nulis bab 3, biar ada remindernya lagi, biar langsung ngedraft lagi bab 3. Oke. Dan di sesi hari ini saya juga akan menjelaskan terkait penulisan di bab 4, yaitu hasil yang dicapai magang. Sebenarnya penulisan bab 4 ini hmm, masih bisa kalian tulis di beberapa minggu ya ke depan. Kalau hasil yang dicapai magang ini kan sebenarnya adalah part terakhir di dalam laporan magang. Jadi apa sih ini udah selama magang 3 bulan 4 bulan gue dapat apa gitu kan. Nah, tapi karena sekarang masanya belum sampai sana, tetapi teman-teman sudah bisa mulai ngedraft apa yang bisa kalian tuliskan di bab 4. Apakah PPT-nya sudah terlihat teman-teman di layar? Udah, Ibu. Oke. Oke, teman-teman, bagian dalam penulisan metode pelaksanaan magang ini merupakan bagian yang mendefinisikan posisinya teman-teman di dalam struktur organisasi perusahaan ya. Teman-teman sudah bisa memahami hierarki pelaporan, siapa mentor langsungnya teman-teman di lapangan, dan bagaimana alur komunikasi yang resmi selama masa magang berlangsung supaya tercipta sinergi kerja yang efektif dan terukur ya. Di di bab 3 dan 4 ini kita akan menjelaskan posisinya teman-teman di sana ya. Oke, selanjutnya di poin 3.1 di mana teman-teman akan menuliskan kedudukan dan koordinasi. Nah, di sini kalian menjelaskan posisi dan koordinasi teman-teman di tempat magang. Di bab sebelumnya kan sudah ada struktur organisasi. Nah, di posisi yang sekarang, Adik, Bunda boleh ambil minum Kak? Tolong ya. Kasih ya. Di posisi 3.1 ini teman-teman menjelaskan kalian ini posisinya di divisi apa, sebagai apa. Di situ dijelaskan, terus jalur koordinasi ya. Biasanya kerjaan-kerjaan kalian ini punya jalur koordinasi atau komunikasi dengan divisi mana atau dengan orang-orang mana. Nah, itu yang kalian jelaskan di dalam 3.1. Selanjutnya di poin 3.2 yaitu alat dan bahan atau tools and resources. Ini adalah alat-alat baik itu hardware maupun software yang kalian pakai untuk mendukung pelaksanaan kerja di divisinya kalian. Misal ya, kan ada komputer, ada laptop. Bentar ya. Oke, ada
komputer, ada laptop, ada atau mungkin ada tab, ada HP. Itu kan barang-barang yang fisik ya. Tapi kalau itu kalian bentuknya aplikasi, itu boleh dituliskan di sini di dalam softwarenya tuh apa. Oh, misalnya, Bu, saya kerja suka pakai Canva atau suka mengedit video pakai sebagainya. Itu bisa kalian masukkan di sana ya. Bisa dimasukkan ke dalam bahannya ya. Terus kalau Bu, saya juga pakai aplikasi ini, aplikasi itu, silakan dimasukkan di dalam alat dan bahan sebagai penunjang kegiatan bekerjanya teman-teman ya. Selanjutnya di poin oke. Selanjutnya di poin 3.3 ini ada ini menyebutkan tugas-tugas utama pada divisi tempat mahasiswa magang disesuaikan dengan bidang ilmunya. Nah, dilengkapi dengan tabel mingguan pekerjaan mahasiswa. Kalian bidang ilmunya adalah administrasi bisnis. Jadi, tugas kalian apa ya yang kira-kira masih inline atau sejalan dengan prodi administrasi bisnis. Karena judulnya itu kemarin kan saya approve sesuai dengan bisnis proses yang ada di dalam perusahaan ya atau di dalam organisasi. Maka judul-judul kalian itu yang saya approve adalah judul yang memang kegiatan itu suka tidak suka harus menjadi pendukung dalam kegiatan operasional bisnis di sebuah perusahaan. Jadi apapun judul yang sudah saya approve itu pasti sesuai dengan bidang keilmuannya teman-teman. Nah, itu disesuaikan dengan tabel mingguan ya. Kalian kan punya list pekerjaan lah, ngapain sih setiap hari gitu ya. Terus kalau kalian tidak bisa membuat tugas pokok dan fungsinya secara bahasa yang formal, saya nanti kasih aplikasinya ke teman-teman. Silahkan dipakai dalam membuat poin 3.3 dan 3.4 ya. Nah, di sini poin 3.4 adalah prosedur pelaksanaan kerja. Nah, di divisinya kalian itu biasanya ada SOP. SOP-nya gue menerima tamu tuh seperti apa ya? SOP gue menerima telepon tuh seperti apa ya? Nah, ini dijelaskan, nanti dituliskan dalam flowchart ya atau alur kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Nah, di poin 3.3 dan 3.4 ini silahkan teman-teman kalau yang belum ada ya, kalau yang sudah ada dari kantornya atau organisasinya silahkan pakai gitu kan, tinggal ditaruh aja di poin ini. Tapi kalau misalnya memang nggak ada, maka itu bisa jadi insight baru buat tempat magangnya teman-teman. Silahkan pakai aplikasi yang saya punya untuk menuliskan di poin 3.3 dan 3.4 ya. Nanti saya kasih linknya di ini ya, di Zoom ini di grup chat. Nanti saya kirimkan, silahkan teman-teman buka dan pelajari ya. Jangan di-share kemana-mana karena saya hanya kasih linknya ini ke kelas yang pertama dan kelasnya kalian ya. Yang lain, kalau kantornya kalian mau pakai ya suruh beli sendiri aja aplikasinya, jangan dikasih yang punya saya ya. Oke. Selanjutnya, nah selanjutnya ini adalah hasil yang dicapai. Kalau hasil yang dicapai kan tandanya ya magangnya udah selesai gitu ya, dan apa sih gue dapat apa nih gitu, gue sebagai mahasiswa dapat apa gitu ya. Nah, di poin 4.1 terkait dengan deskripsi pekerjaan, nanti teman-teman menguraikan tugas-tugasnya apa di sini. Tugas-tugas utamanya. Kalian bisa ambil dari job desk divisinya ya. Kalau job desk-nya nggak ada, silakan nanti pakai aplikasi saya ya. Terus di poin 4.2 adalah kendala dan solusi. Nah, kenapa saya bilang ini di
part terakhir ketika kalian sudah mau selesai magang. Kenapa? Karena di sini kalian udah bukan lagi penulisannya kendalanya sama dengan yang di bab 1 ya. Karena bab 1 ini adalah gambaran awal atau observasi awal, apa sih yang ada di lapangan gitu kan. Kayak kalian lagi PDKT, oh ternyata masalahnya dia susah bangun pagi gitu ya. Terus itu kan karena kalian baru kenal. Nah, kalau di poin 4.2 ini adalah posisi kalian sudah di tahap lebih serius gitu ya. Misal udah kenal lebih dari 6 bulan atau lebih dari 3 bulan. Oh ternyata selain dia nggak bisa bangun pagi, ternyata dia orangnya jarang mandi gitu kan. Itu kan sudah melakukan observasi mendalam. Terus oh ternyata dia apa namanya nggak bisa masak gitu misal ya. Itu contoh-contoh kecil lah, contoh yang kalian mungkin lebih pahami ya di lapangan. Nah, di poin 4.2 itu sama. Kendalanya juga sudah harus yang berdasarkan hasil pengamatan yang mendalam. Ya, bukan lagi pengamatan apa yang kalian lihat di awal tadi di bab 1, tapi ya jauh lebih dalam lagi. Banyak kalau di awal cuma ada misal 2 kendala, mungkin di sini bisa jadi 5 kendala gitu. Karena apa? Karena kalian sudah menyelami bidang pekerjaan itu. Contoh gini ya, pada saat observasi awal di bab 1 kalian mungkin menuliskan ruangannya ukurannya 3 dikali 20 meter. Di dalam ruangan itu setelah saya melakukan pengamatan secara mendalam ternyata printernya ada 5, warnanya putih dan hitam. Yang putih mereknya apa, yang hitam mereknya apa. Gitu. Terus, oh ternyata di dalam ruangannya itu tempat sampahnya ada berapa. Mejanya warna apa, kursinya merek apa. Itu yang dimaksud dengan hasil atau kendala yang dilakukan setelah kalian lakukan dalam pengamatan mendalam tadi. Banyak hal yang bisa kalian tulis di sini. Ya, bukan yang ada di bab 1 kalian copy pindahin ke sini ya, enggak. Kalau misalnya bab 1 kalian pindahin ke sini, tandanya kalian tidak melakukan apa-apa. Kalian PDKT ke pasangannya tidak berhasil gitu ya. Jadi tolong diperhatikan antara yang ada di bab 1 dengan apa yang ada di bab 4 di sini juga harus dituliskan dari kendala-kendala yang sudah kalian tuliskan, apa sih solusi yang sudah dilakukan sama perusahaan, ya. Kalian berarti kan untuk mendapatkan jawaban solusi, berarti kalian sudah melakukan wawancara. Wawancaranya ke siapa? Ke mentornya. Gitu. Tanyanya mentornya, Bu, kalau ada kendala ini, biasanya perusahaan ngapain ya? Kamu catat. Itu untuk laporan magang, ke mentornya saja sudah cukup. Tetapi kalau di tugas akhir, kalian harus melakukan wawancara ke 3 orang. Nggak boleh cuma ke mentornya aja. Gitu ya, itu bedanya antara laporan magang ini dengan laporan tugas akhir. Kalau sekarang kalian cuma wawancara mentor, saya tidak akan menyalahkan, tidak akan coret-coret laporannya kalian, tetapi kalau kalian menjadi mahasiswa bimbingan saya dan wawancaranya cuma 1 orang, ya pasti saya suruh revisi, ganti wawancara ulang, balik lagi sana ke lapangan, wawancara lagi gitu ya. Nah, silakan nanti dicari kendalanya apa, solusinya apa. Yang jelas beda dari bab 1. Oke, di sini saya tuliskan juga tidak boleh ya menuliskan masalah-masalah pribadi atau masalah yang personal antara mahasiswa dengan entah mungkin mentornya atau pimpinan di sana. Jadi benar-benar kendala yang kalian tuliskan ini ya kendala tentang institusinya, bukan individunya kalian dengan siapa di sana ya. Lalu di poin 4.3 ini ada pengembangan kompetensi.
kompetensi apa sih yang teman-teman dapatkan selama magang ya. Mungkin, oh Bu, ternyata saya diajarin pakai aplikasi A, terus saya diajarin pakai ini, terus saya diajak mungkin ya ke cabang-cabang macam-macam. Saya dilibatkan dalam project ini macam-macam ya. Jadi silahkan dituliskan pengembangan kompetensi apa yang kalian dapatkan selama proses magang berlangsung. Sekalipun itu bukan cuma ya, dalam pengelolaan dokumen. Pengelolaan dokumen itu hal yang remeh-temeh. Mungkin orang mikir, ah ngapain sih, nggak penting banget gitu ya. Tapi pengelolaan dokumen ini teman-teman, itu adalah salah satu bentuk akuntabilitas perusahaan. Nah itu kalian bisa tuh tuliskan kompetensi yang saya dapatkan adalah melakukan pengelolaan dokumen dengan mau sistem abjad, sistem nomor yang kalian lakukan di tempat magang. Nah, itu dituliskan ke dalam pengembangan kompetensinya. Jangan nggak ditulis ya. Banyak hal di sana yang mungkin kalian nggak dapatkan selama onboarding, tidak tidak tersampaikan mungkinnya dari HRD-nya, tapi ternyata di lapangan kalian banyak kompetensi yang kalian dapatkan, itu wajib ditulis di sini. Pengembangan kompetensi itu maksudnya gini ya, kalian yang sebelumnya tidak melakukan hal itu, terus jadi bisa melakukan hal itu, atau kalian sudah bisa melakukan hal itu, tapi jauh lebih bagus atau lebih efektif ketika sudah nyemplung di dalam divisi tempat magangnya. Gitu. Jadi ada hal yang baru, ada penambahan dari hal-hal yang mungkin kalian sudah bisa. Itu namanya pengembangan kompetensi. Jadi di dalam proses magang ini memang kita tuh nggak pengen kalian cuma mendapatkan teori di kelas, tapi juga ada bagaimana kalian mendapatkan pengalaman yang baru di dunia kerja, di organisasi, sehingga ilmu yang didapat itu bisa bermanfaat di dunia kerja. Walaupun ya kadang di dunia kerja itu tidak selalu sesuai dengan teori gitu ya teman-teman. Kadang-kadang banyak hal yang, Bu, kok begini ya Bu, gitu. Di lapangan, Bu, ternyata membangun komunikasi itu jauh lebih sulit ya, macam-macam. Bu, ternyata kemampuan Excel saya tidak gacor itu, ternyata di kantor tuh yang mungkin di divisi keuangan banyak aplikasi yang dipakai, atau dari Excel Bu, saya tadinya cuma bisa buat summary aja, tapi sekarang saya bisa pakai rumus ini macam-macam. Karena mungkin banyak hal yang belum kalian dapatkan di kelas, tapi banyak pengalaman ya yang bisa kalian tuliskan di dalam pengembangan kompetensi ini sesuai dengan pengalaman magang di divisi masing-masing. Kadang-kadang kan di walaupun kantornya sama nih, tapi eh, divisinya beda, kadang-kadang tuh ini pengembangan kompetensinya juga beda-beda. Nah, untuk menunjang yang tadi saya sampaikan di bab 3 ya, di terkait job desk dan sebagainya itu, saya punya aplikasi ya. Kemarin saya beli, coba sebentar. Di saya hmm,
Ini apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Ibu. Nah, ini saya share di chat ya, linknya silakan dipakai, silakan pakai buat teman-teman dan kelas yang tadi, jangan dikasih ke perusahaannya, biar aja perusahaannya beli sendiri aplikasinya. Ini adalah dashboard buat teman-teman, membantu teman-teman di dalam menyusun SOP, menyusun job deskripsi, menyusun flowchart tadi yang ada di apa namanya, bab 3 ya. Ini aplikasi sebenarnya berbasis AI ya mereka. Cuma ya kita manfaatkan untuk mempercepat proses penyusunan SOP. Ini SOP builder ya. Jadi kita bisa masukin di sini mau bikin SOP divisi manapun. Ini bisa ke counter. Ini silakan diisi mulai dari nomor 1, judul SOP-nya apa. Ini risiko yang dihindari apa. Kenapa sih ada risiko yang dihindari? Karena di SOP itu harus menjelaskan tentang mitigasi resiko. Kalau gue nggak ngakuin ini, gue tuh akan apa ya gitu. Itu maksudnya seperti itu, mitigasi resiko. Jadi silakan diisi poin 1 sampai 9 ini, lalu nanti klik generate SOP. Nanti dia akan muncul SOP-nya sendiri. Kalau tadi pesan saya, kalau misalnya memang divisinya sudah punya SOP-nya, ya nggak apa-apa, pakai punya mereka. Tapi kalau nggak ada, silakan ini dibuat, terus dikomunikasikan dengan mentornya ya, kakak mentornya di sana, atau bapak ibu mentornya. Apa namanya Bu, saya untuk keperluan magang bikin SOP seperti ini, apakah disetujui atau ada revisi atau tidak gitu ya. Di sini juga ada job desk builder. Nah, kalau tadi kan ini SOP, kalau ini job desk-nya. Tadi ada ya di bab berapa tuh, bab 3 atau bab 4. Kalian tuh ngerjain apa aja. Nah, di sini ada job desk-nya sama ya, posisinya apa, departemen, tujuannya, tujuan utama di perusahaannya apa, aktivitas hariannya apa, tanggung jawab utama, skill yang wajib dimiliki, indikator keberhasilannya. Nah, ini silakan dimasukkan, di input, nanti dia generate sendiri, silakan ya. Terus ini juga ada flowchart. Silakan teman-teman kalau mau bikin flowchart, karena tadi diminta flowchart ya, jadi silakan masukkan di sini buat flowchart baru, mau seperti apa. Ini kalau kalian bikin manual ya teman-teman, bikin manual flowchart itu kan gambar-gambar. Nah, gambar-gambar ini sejatinya kita harus tahu, gambar start itu bulat, gambar kotak itu tandanya proses, terus gambar apa ini ya, seperti layang-layang ini decision atau keputusan gitu ya, macam-macam. Jadi ini silahkan dipakai ya, dipakai sama teman-teman. Saya tidak mempermasalahkan. Ini kalian tata cara pakainya silahkan googling ya, silahkan googling bagaimana tools ini dipakai. Saya juga beli dari ini ya, Instagram yang lewat di beranda saya, dan ini sangat membantu saya dalam membuat banyak dokumen. Silakan dipakai untuk kebutuhan laporan magangnya. Oke. Wah, tambah rame nih. Ada Salma. Niken masuk nggak nih Niken? Saya cari Niken. Oh, Niken nggak masuk. Siapa, Ibu?
Kirain Niken nggak masuk, ternyata Niken ada. Udah pulang Niken. Sudah, Ibu. Kemarin saya ketemu Pak siapa Pak Eri ke kampus. Saya lihat dulu, coba. Ada yang mau update tempat magang? Mbak Amel, masuk Mbak Amel? Amel. Iya, Ibu. Mbak Amel udah dapat tempat magang, Mbak Amel?